Suatu ketika Nabi Musa alaihi salam, dia kalimullah, bisa bicara langsung dengan Allah. Apa katanya? Ya Allah, aku sudah sholat, aku sudah zikir, dan aku sudah puasa. Di antara tiga amalan aku ini, ya Allah, yang mana engkau suka? Wa qala Allah Ta'ala fi hadits qudsi, ya Musa, sholat itu untukmu, zikirmu itu juga untukmu supaya kau ingat aku, puasa juga untukmu supaya kau bisa nahan hawa nafsu gitu. Terus yang mana engkau suka di antara tiga amalan aku ini, ya Allah? Wa qala Allah Ta'ala, berkata Allah, ya Musa, aku suka engkau beramal ketika orang sedang kelaparan kau kasih makanan, orang sedang butuh bantuan kau kasih pertolongan. Dan aku akan bantu hamba jika hamba itu mau tolong saudaranya, dan aku tidak akan peduli hamba jika hamba itu tak peduli dengan saudaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Al-awwal hayya bina an nashkura ni'matallahi allazi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta qadarna an najtami'a fil masjid al-munawwarah. Salatan wa salaman ila nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi qad hamalana minaz zulumati ilan nur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan Imam Masjid Al-Munawwarah, Bapak Ibu pengurus dan jamaah, para pecinta Allah, perindu Rasulullah, yang semoga selalu dalam dekapan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan buat junjungan alam Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin seluruh nabi dan rasul, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saat ini kita sudah berada di tahun baru Hijriah, Muharram 1446 Hijriah. Banyak peristiwa terjadi pada bulan ini, diantaranya Allah menerima taubat Nabi Adam alaihissalam, Allah sembuhkan penyakit Nabi Ayub alaihissalam, Allah bebaskan Nabi Yusuf dari penjara, Allah selamatkan Nabi Nuh, kapalnya berlayar pada bulan Muharram, dan banyak peristiwa terjadi. Namun kita kaji pada malam hari ini tentang amalan apa yang paling bagus kita kerjakan di bulan Muharram. Karena begini, suatu ketika Nabi Musa alaihi salam, dia kalimullah, bisa bicara langsung dengan Allah. Apa katanya? Ya Allah, aku sudah sholat, aku sudah zikir, dan aku sudah puasa. Di antara tiga amalan aku ini, ya Allah, yang mana engkau suka? Wa qala Allah Ta'ala fi hadits qudsi, ya Musa, sholat itu untukmu, zikirmu itu juga untukmu supaya kau ingat aku, puasa juga untukmu supaya kau bisa nahan hawa nafsu gitu. Terus yang mana engkau suka di antara tiga amalan aku ini, ya Allah? Wa qala Allah Ta'ala, berkata Allah, ya Musa, aku suka engkau beramal ketika orang sedang kelaparan kau kasih makanan, orang sedang butuh bantuan kau kasih pertolongan. Dan aku akan bantu hamba jika hamba itu mau tolong saudaranya, dan aku tidak akan peduli hamba jika hamba itu tak peduli dengan saudaranya. Artinya apa? Buah dari sholat, buah dari zikir, buah dari puasa, sejauh mana kita peduli dengan manusia. Akan ada nanti akhir zaman, umat ini dia rajin ibadah tapi rugi di mata Allah. Mantap ibadahnya tapi dengan manusia tidak baik gitu. Bahkan di dalam sebuah kitab Mau'izatul Hasanah, Abu bin Hashim saja 20 tahun tak pernah putus salat tahajud. Tiap malam dia menghatamkan Al-Quran, tiap malam dia zikrullah kepada Allah. Tapi datang malaikat muqarrabin Yaqul berkata, ya Abu bin Hashim, demi Allah, aku memang menyaksikan engkau tiap malam tahajud, tiap malam engkau bermunajat kepada Allah.
Tiap malam engkau berzikir kepada Allah, tapi Allah melarang aku mencatat namamu sebagai ahli ibadah. Sebab apa? Engkau rajin sholat tapi tetanggamu sakit tak kau jenguk. Engkau rajin baca Al-Quran tapi perkataanmu sering menyakiti manusia. Engkau rajin puasa, bahkan kata Nabi bilang orang berpuasa itu tak dapat apa-apa tuh. Dia rajin puasa full, bahkan Senin Kamis, bahkan puasa apa Nabi Daud pun juga dilakukan itu, masya Allah. Tapi tak dapat apa-apa. Nabi bilang cuma dapat ju'wal atos. Pahalanya mana? Puasa rajin tapi gosipnya tak pernah tinggal gitu. Puasa rajin tapi suka mencari kesalahan manusia. Maka ini yang dikatakan ahli ibadah, rugi di mata Allah. Tidak akan sempurna hablum minallah jika dengan manusia tidak baik. Tanda ibadah kita diterima Allah sejauh mana kita berbuat baik dengan manusia. Jadi hati-hati nih yang ahli ibadah nih. Bukan saya melarang orang rajin sholat, tidak gitu ya. Tapi buah dari sholat, buah dari zikir, buah dari puasa, sejauh mana kita peduli dengan manusia. Akan banyak nanti orang rajin sholat 5 waktu tapi dengan keluarga tidak akur. Ada kan? Rajin baca Al-Quran tapi perkataan sering menyakiti manusia gitu. Rajin puasa tapi gosipnya tak pernah tinggal gitu. Kalau ini terjadi, jangan sampai kita dicap sebagai hamba Allah, ahli ibadah, rugi di mata Allah. Maka mari kita muhasabah di awal tahun Hijriah ini. Muhasabah kita sejauh mana kita berbuat baik dan peduli dengan manusia. Tadi Nabi tadi orang yang baik itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang yang sholat itu, orang yang zikir itu, orang yang puasa itu bukan orang yang baik. Itu namanya amalan yang baik. Bedakan amalan baik dengan orang yang baik. Jadi kalau amalannya baik itu untuk kita gitu. Orang yang baik itu khairun nas anfa'uhum linnas, keberadaannya sangat bermanfaat bagi manusia. Maka mudah-mudahan kita jangan masuk dalam ahli ibadah, rugi di mata Allah, berlindung kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka pada kesempatan kali ini kalau kita mengkaji yang ahli ibadah, maka mereka mantap ibadahnya tapi dengan manusia tidak baik. Inilah sumber masalah dalam hidup kita nanti. Sumber masalahnya apa? Akan terjadi yang ahli ibadah tertanam dalam dirinya sifat ana khairun minhu. Sifat siapa itu? Sifat Azazil, sifat iblis. Aku lebih baik daripada dia. Aku lebih hebat daripada dia. Aku lebih alim daripada dia. Aku lebih taat daripada dia. Kalau itu tertanam dalam diri kita, cacat semua amalan. Iblis satu kesalahan cuma bilang aku lebih baik, dibuang. Nabi Adam alaihi salam satu kesalahan cuma la taqraba hazihi syajarata, jangan kau dekati pohon Adam, khilaf, dibuang. Kita berapa kali melakukan kesalahan. Intinya kalau hidup kita banyak masalah, banyak cobaan, banyak ujian, jangan salahkan Allah, salahkan dosa kita terlalu banyak. Dosa kita terlalu banyak, merasa paling baik. Kalian sudah tertanam, maka sia-sialah amalan yang kita kerjakan selama ini, sia-sia. Ya, tak ada manusia hebat. Maka sekarang kalau sudah tahu, orang kalau sudah tinggi amalannya, nanti dia suka menyalahkan gitu. Menyalahkannya apa? Perkara khilafiyah itu sering dikaji. Perkara khilafiyah itu sampai kiamat takkan pernah tamat. Berkata Syekh Mutawalli Asy'arawi, semakin tinggi ilmu seseorang, sedikit dia menyalahkan. Sering dia menyalahkan, tanda ilmunya masih dangkal. Perkara fikih diperdebatkan, perkara takziah diperdebatkan. Berbeda fikih itu biasa, tapi kalau beda akidah itu yang masalah. Maka saya simpulkan nih supaya tidak mengambang kajian kita nih. Ya, karena ini waktu sangat mepet gitu kalau menjelang azan gitu kan, sedikit mengambang pula gitu. Yang pertama, amalan yang paling bagus di bulan Muharram itu sholat, puasa sunnah, zikir. Buah dari sholat, puasa sunnah, zikir tadi sejauh mana kita peduli dengan manusia, satu. Ya, kalau kita tidak peduli dengan manusia, akan ditandakan, dicap kepada diri kita ahli ibadah, rugi di mata Allah. Tidak akan sempurna hablum minallah jika dengan manusia tidak baik. Tanda ibadah kita terima Allah, kita baik dengan manusia. 2. Dan yang ketiga, ya, kalau kita masih membandingkan hidup kita dengan orang lain, maka kita sudah berburuk sangka kepada Allah. Hari ini akan menjadi indah jika kita tidak berkeluh kesah. Dan yang terakhir, mengkaji khilafiyah sampai kiamat takkan pernah tamat.
Semakin tinggi ilmu seseorang, sedikit dia menyalahkan. Sering dia menyalahkan, tanda ilmunya masih dangkal. Itu yang dikatakan oleh Syekh Muta'wali Asy'arawi. Mudah-mudahan dengan awal tahun Hijriah ini kita berbenah, bermuhasabah diri kita. Mudah-mudahan kita akan menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang memberikan manfaat bagi manusia. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita. Sekali lagi saya mohon maaf, kebenaran itu dari Allah, kesalahan dari saya. Tidak ada maksud mengajari. Al-haqqu min rabbika. Kita tutup kajian kita dengan zikir kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.